Teman-teman, perkenalkan namaku Muhammad Ihsanul Fikri dari kelas Kriminologi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gas ideal dan gas nyata. Nah, untuk gas ideal sendiri yaitu gas teoritis yang terdiri dari partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Hukum dasar dari gas ideal yaitu hukum Boyle-Mariotte yang dirumuskan bersama oleh Robert Boyle dan Edmond Mariotte. Untuk hukum pada gas ideal yang pertama yaitu hukum Boyle yang berbunyi apabila suhu gas yang ada di dalam ruang tersebut tidak konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan suhunya. Rumus itu P dikali V sama dengan K. Selanjutnya ada hukum K yang berbunyi apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tersebut tidak konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan volume gasnya. Rumusnya yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Juga ada hukum Dalisa yang berbunyi tekanan sejumlah gas tertentu pada volume tetap berbanding lurus dengan hukum absolutnya. Rumusnya yaitu P per T sama dengan K atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Adapun hubungan antara P dan T yaitu P2 per P1 sama dengan T2 per T1 pada N dan P tetap, atau P2 per P1 sama dengan T2 per T1 pada N dan P tetap. Untuk hukum yang keempat ada hukum Boyle-Gay-Lussac yang merupakan hukum gabungan yang berbunyi jika volume gas diperkecil maka tekanan gas tersebut membesar asalkan suhunya tetap. Rumusnya yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan V2 kali V2 per T2. Untuk yang kelima ada hukum Avogadro. Pada tekanan dan suhu yang sama, volume yang sama dari gas-gas akan mengandung jumlah mol yang sama. Dengan rumus V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Syaratnya yaitu suhu dan tekanannya konstan. Untuk yang keenam ada tetapan gas umum atau R. Harga K pada persamaan PV sama dengan KT ditentukan oleh jumlah mol gas satuan P dan T, tetapi tidak tergantung jenis gas. Pada P dan T tertentu, K berbanding lurus dengan V atau jumlah mol gas. Jika jumlah mol gas sama dengan N dan tetapan gas setiap mol sama dengan R, maka PV sama dengan N kali R kali T. Kemudian pengertian dari difusi yaitu kecenderungan gas mengisi ruangan yang tersedia, sedangkan efusi yaitu peristiwa gas mengalir melalui bukaan kecil. Untuk yang ketujuh ada hukum Graham yang berbunyi laju difusi berbagai-bagai gas berbanding terbalik dengan angka rapatnya atau berat molekulnya. Rumusnya yaitu V1 per V2 sama dengan akar D2 per D1 atau V1 per V2 sama dengan akar D2 dikali Vm per D1 kali Vm sama dengan akar M2 per M1. Untuk yang kedelapan ada hukum Dalton. Pada temperatur tetap, tekanan total campuran gas sama dengan jumlah tekanan parsial masing-masing gas pembentuknya. V total sama dengan P1 ditambah P2 tambah P3 dan seterusnya dengan syarat V dan T-nya tetap. Tekanan parsial adalah tekanan dari gas tersebut bila sendirian ada di dalam ruangan. Untuk yang ke-9 ada hukum Amagat. Hukum ini hampir sama dengan hukum Dalton, tetapi untuk volume parsial di dalam tiap-tiap campuran gas, volume total gas sama dengan jumlah volume parsialnya. V total sama dengan 1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. V1, V2 dan seterusnya merupakan volume parsial gas. Volume parsial gas di dalam campuran ialah volume gas tersebut bila sendirian dalam ruang pada temperatur dan tekanan campuran. Sesuai dengan hukum Dalton, di sini juga dapat dinyatakan bahwa V1 per V total sama dengan N1, V2 per V total sama dengan N2 dan seterusnya.
panas spesifik, gaya van der Waals, dan efek termodinamika tidak setimbang. Gas nyata sendiri adalah gas yang tidak berperilaku sebagai gas ideal karena interaksi antar molekul gas. Gas nyata juga dikenal sebagai gas non-ideal. Pada gas nyata sendiri terdapat persamaan van der Waals yang merupakan suatu persamaan keadaan yang didasarkan pada alasan yang dapat diterima bahwa gas nyata tidak mengikuti hukum gas ideal. Rumusnya yaitu P ditambah AN kuadrat per V kuadrat dikali V kurangi NB sama dengan nRT. Yang selanjutnya ada titik kritis. Titik kritis sendiri merupakan titik suhu di mana fase cairan dan uap tidak bisa dibedakan. Variabel-variabel kritis ini dapat dihitung dari persamaan keadaan. Harga konstanta van der Waals A dan B dapat dihitung dengan menggunakan harga tolak ukur kritis. Pada keadaan ini, harga volume atau V, temperatur atau T, dan keadaan atau P adalah harga kritisnya ditunjukkan sebagai VC, TC, dan BC. Kemudian ketiga persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan rumus-rumus berikut ini. Untuk harga R dapat dihitung dari percobaan lain. Eliminasi kita didapatkan berikut ini. Untuk yang selanjutnya ada faktor kompresi. Persamaan van der Waals dan persamaan keadaan lain agak rumit. Maka untuk menjaga agar persamaan keadaan tetap sederhana atau untuk menggambarkan sifat gas nyata dan akhirnya menyatakan persamaan keadaan ini untuk gas ideal, maka digunakan suatu faktor kompresi sebagai berikut ini.